sudah lepas ruh dari tubuhnya, itu memang sudah dipastikan orang tersebut meninggal, hukum menangisi mereka itu adalah yajuzu, diperbolehkan. Kalau hukum menangisi orang yang belum meninggal tapi dia dalam keadaan sakratul maut, menjelang kematian, itu diperbolehkan karena ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah berkata, dakhalna ala Rasulillah, suatu hari kami masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahimu waladuhu yajudu binafsihi, dan Ibrahim putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajudu binafsihi, yang akan meninggalkan dunia ini, dan itu diurusi keadaan menjelang kematian Ibrahim sendiri oleh Nabi. Faja'alat aina Rasulillah tadrifan, maka kedua matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalirkan air mata, menunjukkan Nabi Muhammad saat itu dalam keadaan menangis. Sehingga menangis melihat keadaan orang yang dalam keadaan sakratul maut menjelang kematian, itu hukumnya diperbolehkan. Wa amma ba'dah, adapun menangisi orang yang memang sudah meninggal, yang menangisi mayit, itu hukumnya juga diperbolehkan. Namun sebagian ulama mengatakannya itu diperinci, tergantung apa sebab yang membuat dia menangis. Kalau menangisnya karena kecintaan dia kepada mayit ini, karena kasih sayang dia kepada mayit ini, seperti anak menangis karena meninggalnya orang tua, atau orang tua menangis karena kehilangan anaknya, fala ba'sa bihi, maka hukumnya tidak dipermasalahkan. Hukum menangisnya diperbolehkan, akan tetapi lebih utama kalau dia bisa bersabar. Wa in kana lama faqada min ilmi, kemudian kalau ada orang meninggal dan kita menangisi karena sebab kehilangan ilmu yang dia miliki, kehilangan kesolehan yang ada bersama dia, kehilangan barokah yang bisa kita ambil dari dia, kehilangan sikap tegasnya, kehilangan sikap beraninya, maka sunnah untuk kita menangis. Ini maknanya kalau yang wafat ulama, kalau yang wafat mujahid, kalau yang wafat orang yang soleh. Dengan wafatnya dia maka wafat juga ilmunya. Dengan wafatnya dia maka hilang keberkahan, tidak akan lagi kita bisa ambil. Dengan wafatnya dia tidak lagi bisa melihat ketegasan dia di dalam menegakkan kebenaran. Maka sunnah untuk kita menangis, bahkan ditampakkan, agar tidak termasuk dalam golongan orang munafik. Karena orang munafik tidak sedih dengan wafatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma, adapun yang berikutnya, kalau dia menangis lima fatahu min birri, karena orang yang meninggal ini orang yang banyak baik dengan dia. Orang yang meninggal ini orang yang banyak menolong dia. Orang yang meninggal ini orang yang suka membantu dia, suka memperhatikan dia. Dia menangis karena kehilangan itu. Tidak ada lagi yang mengurusi saya, tidak ada lagi yang akan membantu saya, tidak akan lagi yang ada menolong saya, yang memperhatikan kehidupan saya. Kalau menangisnya sebab itu, maka hukumnya menjadi makruh. Bukan lagi jaiz, bukan lagi mubah, apalagi sunnah, tapi hukumnya menjadi makruh. Kenapa? Karena saat dia menangis seperti itu, alasannya dia tidak meyakini atau tidak mempercayakan Allah. Seakan-akan dia kehilangan orang yang menolong dia. Padahal yang menolong dia, yang membantu dia, yang memperhatikan kehidupan dia, bukan orang tersebut, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini hanya sebagai perantara. Orang ini hanya sebagai wasilah dari Allah yang membantu kamu secara nyatanya. Tapi hakikat yang membantu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perinciannya. Hukum menangisi seorang mayit. Apa sebabnya kita menangis? Kalau menangis karena kecintaan, karena kasih sayang, maka hukumnya mubah. Kalau menangis karena kehilangan ilmu, kehilangan kesolehannya, kehilangan keberkahannya, kehilangan keberanian dan ketegasannya, maka hukumnya sunnah. Kalau menangis karena kehilangan orang yang baik dengan dia, orang yang perhatian dengan dia, orang yang peduli dengan dia, maka hukumnya menjadi makruh.
Tapi secara kesimpulan garis besarnya hukum menangis kepada orang mayit secara umum adalah mubah. Dengan dalil yang juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya kata Sayyidina Anas bin Malik, syahidna dafna binti Rasulillah. Kami ikut menyaksikan proses pemakaman putrinya Rasulullah. Jadi ketika putrinya Nabi Muhammad meninggal, kami ikut menyaksikan proses pemakamannya. Fara'aitu ainaihi tadrifani, dan aku, kata Anas bin Malik, melihat dari kedua matanya Nabi Muhammad itu mengalir air mata. Wa huwa jalisun ala qabriha, saat itu Nabi Muhammad duduk di samping kuburannya putrinya. Menangis, menunjukkan nangis Nabi itu karena kecintaan, menangisnya karena sayang, ini adalah putrinya. Sehingga menangis hal seperti itu hukumnya adalah mubah. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zara qabr ummi, berziarah ke kuburan ibundanya. Jadi Nabi Muhammad ziarah, mengunjungi makam kuburan daripada ibundanya. Fabaka, saat Nabi Muhammad ziarah, Nabi Muhammad menangis, meneteskan air mata. Wa abka man haulah, dan membuat orang yang ikut ziarah bersama Nabi juga menangis. Yang lain menangis karena melihat Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad menangis ya karena kasih sayangnya beliau kepada ibundanya, karena kecintaannya beliau kepada ibundanya yang hanya 6 tahun hidup bersama ibunya. Ini menunjukkan menangisi orang yang sudah meninggal hukumnya mubah kalau sebabnya karena kecintaan, karena kasih sayang. Tapi kalau kita misal ziarah ke makam ulama, ziarah ke makam sholihin, menangis. Nangisnya kita karena apa? Tidak ada lagi ilmu yang bisa kita ambil dari dia. Yang selama ini kita bisa dengar nasihatnya sekarang hilang. Yang selama ini kita bisa ngambil keberkahan darinya sekarang hilang. Maka menangisnya kita hukumnya mubah, bahkan dikatakan sunnah. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang, setiap ziarah menangis, setiap ziarah menangis, setiap ingat orang tersebut menangis. Karena sebab hilang wong yang baik sama dia. Maka jadinya makruh. Lebih baik ditinggalkan menangis kalau hal tersebut. Wa'alam, kemudian ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin, annal aula, yang paling utama, adamul buka ba'dal maut, tidak lebih banyak menangis ketika orang tersebut sudah meninggal. Jadi menangis ketika mendengar kabar boleh. Tapi kalau orang tersebut sudah meninggal, jangan ditangisi selalu. Jangan ditangisi selalu. Bahkan sebagian mereka mengatakan makruh. Kalau sudah orang tersebut meninggal, bahkan sudah sekian hari dikuburkan, sudah sekian bulan dikuburkan, jangan ditangisi terlalu. Kenapa? Hukumnya jadi makruh. Dalilnya dari apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, idza wajadat, apabila itu orang, yaitu manusia, sudah keluar dari dunia ini dalam artian meninggal, fala tabqiyanna baqiyatun, maka jangan kalian menangis. Jangan selalu ditangisi. Berarti lebih utama tidak selalu menangisi orang yang sudah meninggal. Apalagi orang tersebut sudah lama untuk dikuburkan. Kalau sekali-sekali tidak masalah. Maknanya kalau rindu, seperti Nabi Muhammad menangis ketika ziarah ke kuburan ibundanya, itu karena kerinduan. Bukan setiap Nabi ziarah Nabi menangis. Ini karena Nabi sedang mengunjungi kuburan ibundanya dan Nabi pun saat itu rindu, sehingga Nabi menangis. Ini maknanya penjelasan, jangan setiap kita berziarah menangis, setiap ziarah menangis, setiap ingat menangis. Itu hal juga yang sifatnya jadi makruh. Kenapa? Karena kita seperti kurang mengikhlaskan orang tersebut pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal buka bil qasri ad-dam'u. Kalau menangis itu ada yang menangis hanya meneteskan air mata tapi tidak ada suara. Ada juga yang menangis meneteskan air mata dan mengeluarkan suara. Menangis yang mengeluarkan suara itu yang apa? Ada yang hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang. Tapi kalau menangis hanya meneteskan air mata itu tidak dilarang sama sekali. Tapi kalau menangis sampai mengeluarkan suara itu bisa, ada yang bisa menghukumi itu haram. Kapan an-niyah halal mayyit? Ketika menangisnya menangis di satu ratapan. Jadi menangis dengan penuh meratapi akan kematian orang tersebut. Apalagi ratapannya tersebut mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Ya kan, semisal kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan wa sanada
hilang orang yang baik sama aku, pergi wong yang nolong aku, tidak ada lagi. Dengan menangis seperti itu, maka ini hukumnya haram menangis seperti itu. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-naihah adalah orang yang menangis dengan suara yang meratapi mayit tersebut dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Idza lam tatub, kalau dia tidak taubat, selalu begitu keadaannya kalau mendapati orang yang meninggal, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan nanti dia di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dan dia akan menggunakan kain dari katun, tapi katun neraka, wa dir'un min jarad, dan baju besi yang terbuat juga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ancaman, karena hukumnya dilarang oleh agama. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mayyitin yamutu." Tidaklah ada satu orang yang meninggal, fayaqumu baqihim, kemudian ada orang yang menangisi mayit tersebut dengan dia mengucapkan wajabalah wa sanada, hilang orang yang sudah suka menolong aku, hilang orang yang suka tempat sandarannya aku, tempat bergantungnya aku, dengan suaranya seperti itu, illa wukila bihi malakan, maka dengan ada orang menangisi mayit tersebut dengan hal seperti tadi, Allah utus 2 malaikat yalhazanihi, yang akan itu malaikat memukul dada orang tersebut dengan tangannya, dan itu mayit dalam keadaan terikat, disiksa oleh malaikat. Dengan malaikat mengatakan, ahakadza kuntah, apakah kau seperti ini? Maknanya tidak boleh, jangan sampai kita membebani mayit, jangan sampai kita meratapi yang akhirnya menyusahkan mayit itu sendiri. Karena tidak perlu diratapi orang yang sudah meninggal itu, karena kita tahu semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kita hidup sudah diajarkan oleh Nabi, jangan menggantungkan kehidupan dengan besar kepada manusia. Gantungkan kehidupan kita dengan kuat kepada Allah, sebab manusia tidak akan selamanya ada sama kita. Walaupun orang itu mengatakan, aku sangat mencintaimu, aku sangat peduli denganmu, tidak akan selamanya dia bersama kita. Hidupnya baik, tidak selama 24 jam sama kita, tidak. Dia punya hal yang harus dia lakukan sendiri, tidak 24 jam bersama kita, apalagi kalau dia sudah meninggal. Maka dari sini diajarkan kenapa tidak boleh meratapi seperti itu, agar kita ini mempercayai, menggantungkan diri kita kepada Allah, dan jangan menyusahkan orang yang sudah meninggal. Ini yang pertama yang dilarang. Yang kedua yang dilarang kepada orang hidup ketika melihat orang meninggal adalah menyiksa diri dengan memukul wajahnya, memukul badannya, atau sampai tidak mau makan, tidak mau keluar dari kamar, tidak mau keluar dari rumah. Menyiksa diri karena kehilangan orang yang dia cintai misalnya, itu juga hal yang tidak baik. Atau dia menyobek-nyobek pakaiannya, merusak barang yang ada di rumah, ini juga hukumnya dilarang. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari Muslim, laisa minnah, bukan golongan aku, kata Nabi, bukan golongan aku, bukan ajaran aku, man darabal khudud, orang yang menampar-nampar pipinya, memukul-mukul wajahnya, wa syaqqal juyub, dan menyobek-nyobek pakaiannya, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan berteriak dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang jahiliyah seperti tadi, wa sanada wa jabala. Ini hal yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi melepaskan diri dari mereka. Nabi tidak bertanggung jawab kepada mereka nanti di hari kiamat. Walaupun orang itu sangat kita cintai, tidak boleh kita berlebihan menyikapi kematian dia. Cukup kita angkat tangan, minta sama Allah, istighfar supaya dia diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, bukan menangis. Apakah dengan menangis itu mayit, selama kita menangis disiksa di alam kuburnya? Karena memang dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, innal mayyita yu'adzab bil bukai ahli alaih. Sesungguhnya mayit itu disiksa di alam kuburnya sebab tangisan keluarganya kepada dia. Apakah ini secara umum? Kalau ada keluarganya menangis, mayit disiksa. Kalau ada orang tuanya meninggal, anaknya menangis, disiksa. Ini kata para ulama, apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini, kalau orang yang meninggal tersebut sebelum dia meninggal, auso bidzalik, dia berwasiat, dia berpesan kepada keluarganya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu kala. Mereka berpesan sebelum mereka meninggal, tolong tangisi aku sekian lama.
tolong tatapi kematian aku sekian lama. Ini yang mengakibatkan mayit tersiksa di alam kubur dengan tangisan mereka. Tapi kalau tidak diwasiatkan, tidak dipesankan, tapi itu tangisan muncul sendiri dari orang yang hidup, maka mayit yang sudah meninggal tidak mendapatkan siksaan. Kenapa? Karena dia tidak berpesan. Dari situlah kenapa kalau ada orang bertanya, jangan sampai air mata netes ke mayit, sebenarnya tidak ada masalah. Wong menangis, ingin mencium mayit, jangan sampai mata kamu air matanya jatuh, kaget mayit sedih. Tidak sebenarnya. Kaget mayit itu terbebani, tidak. Yang terbebani kalau diwasiatkan. Kalau diwasiatkan, dipesankan, tolong kamu nangisi meninggal aku nih. Jangan sampai ada kata menangis. Jangan sampai ada kata yang menangis. Nangisi, kalau pacak seminggu kamu menangis. Selama itu dia disiksa oleh Allah. Karena dia mengajarkan orang untuk tidak ikhlas dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada. Sedangkan kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini permasalahan daripada menangisi orang yang sudah meninggal. Dari itu semuanya hukum, tetap yang lebih utama itu tidak menangisi. Kenapa? Lebih banyak bersabar atas kematian orang tersebut dan menjadikan satu pelajaran. Karena ini adalah makhluk Allah yang memang sudah saatnya kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun juga akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yu'azza ahluhu ila thalathati ayyamin min dafnin. Termasuk adab yang berikutnya kepada orang yang meninggal adalah ta'ziyah. Mentakziyahi ahli musibah selama 3 hari dari waktu itu mayit sudah dikuburkan. Ta'ziyah, kalimat yang sering kita ucapkan, kalimat yang sering kita dengar. Apa definisi, apa pengertian daripada ta'ziyah? Ta'ziyah fil lughah, ta'ziyah kalau dalam arti secara bahasa, at-tasliyatu amman yu'azza alaih, ucapan bela sungkawa, turut berduka cita. Itu arti at-ta'ziyah menurut bahasa. Wa syariah, adapun pengertian ta'ziyah menurut syariat, alhamlu ala sabri alal mayyit. Kita berusaha mengarahkan keluarga yang ditinggal ini untuk bersikap sabar. Bagaimana caranya biar mereka sabar? Bidzikri ma wa'ada Allah minats tsawab. Dengan kita sebutkan, dengan kita ceritakan Pak janji-janji Allah dari pahala kalau kau sabar. Itu makna ta'ziyah. Mendatangi ahli musibah untuk mereka bersabar, dengan kita sebutkan pahalanya begini, janji Allah begini kalau kamu sabar, kalau kamu ikhlas. Wa tahdhir minal jaza, dan mengingati mereka supaya mereka tidak mengeluh, supaya mereka tidak protes. Yang mana keluhan tersebut, protes tersebut al-mudhiqil ajr, bisa menghilangkan pahala yang tadinya dengan ujian, dengan musibah ini mereka dapat pahala. Kalau mereka mengeluh, mereka tidak terima, hilang pahalanya. Wal muqsid lil wazr, hilang pahala, dapat dosa. Tidak terima ketentuan Allah. Itu arti ta'ziyah. Wa du'a lil mayyit bil maghfirah, dan mendoakan mayit tersebut untuk dapat ampunan, wa li sahibil musibah, dan mendoakan ahli musibah tadi bi jabri musibatihi, dengan diganti oleh Allah dengan hal yang baik. Ini arti takziah. Jadi ucapan bela sungkawa itu maknanya kita mengingatkan, saling mengingatkan, sabar, pahalanya besar, Allah sayang dengan kamu, jangan sampai kau tidak ikhlas. Kemudian doakan mudah-mudahan mayit ini ngumpul kamu, pahala kamu diampuni oleh Allah, dan diganti kamu oleh Allah dengan hal yang baik. Dan takziah ini pun juga bukan hanya kepada orang meninggal, tapi kepada semua ahli musibah. Wong yang yang kebakaran, sunnah kita takziah. Wong yang kehilangan harta, wong yang dapat musibah, kecelakaan, apapun, baik kepada yang terkena musibahnya atau kepada keluarganya. Ya, kita ucapkan doa supaya mereka sabar, supaya mereka tidak mengeluh, akan Allah ganti dengan gantian yang lebih baik. Itu adalah bagian daripada takziah yang memang diajarkan oleh agama, dan hukum takziah ini adalah sunnah. Hukum takziah adalah sunnah karena apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Usamah radhiyallahu anhu. Usamah radhiyallahu anhu pernah berkata, arsalat ihda banati Rasulillah, telah mengutus salah satu putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu utusan. Tad'uhu wa tukhbiru, yang mana utusan tersebut diperintahkan oleh salah satu putri Nabi untuk memanggil Nabi dan mengabarkan kepada Nabi anna ibnan laha fil maut, bahwa dia punya anak
anak daripada salah satu putri Nabi ada yang meninggal. Di salah satu putri Nabi punya anak, mengutus satu utusan untuk sampaikan sama Nabi bahwa anaknya atau cucunya Nabi meninggal. Faqala Rasulullah, akhirnya ketika Rasulullah mendapatkan kabar dari utusan tersebut, Nabi katakan sama utusan tadi, irji ilaiha. Sekarang kau pergi, balik pergi lagi menghadap putriku. Fa akhbirha, dan kabarkan, sampaikan kepadanya, anna lillahi ma akhad, sesungguhnya apa yang diambil ini milik Allah. Walillahi walahu ma a'ta, dan apa yang diberikan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah punya batasan yang telah ditentukan. Hidupnya sekian, lamanya sekian, batasannya sekian. Famurha, perintahkan dia, fal tasbir, untuk bersabar, wal tahtasib, untuk ikhlas. Ini kan ajaran dari Nabi untuk takziah. Walaupun Nabi tidak langsung menyampaikan, tapi dengan wasilah utusan tersebut untuk apa? Bersabar, ikhlas dengan pujian yang sudah Allah berikan kepadanya. Al-Imam Taqiyuddin dalam kitab ini, wa fi hadzal hadits, dalam hadits ini terdapat dua faedah yang sangat agung. Terdapat dua faedah yang sangat besar. Man ista'malahuma bi imanin qalbiyyin faqad dzaqa halawatal iman. Kalau dia menggunakan dua faedah ini, mengambil dua faedah ini dengan hati yang penuh dengan iman, maka dia akan merasakan manisnya iman kepada Allah. Kalau dia nerimanya pakai hati yang penuh keimanan sama Allah, dia akan merasakan manisnya iman sama Allah. Apa? Anna syakhsa, sesungguhnya seseorang itu idza dzaqa ta'am, apabila telah mencicipi satu rasa, anna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad, bahwasanya yang memberi, yang mengambil itu milik Allah, hak Allah. Kita mendapatkan, hak Allah yang memberikan. Kita kehilangan, hak Allah yang mengambil. Fala mulka lahu, dan kita menjadi sadar bahwasanya kita tidak kaki kepemilikan. Maka tidak boleh sombong dengan ilmu, karena ilmu bukan milik kita. Tidak boleh sombong dengan harta, karena harta itu bukan milik kita. Tidak boleh sombong dengan anak keturunan, karena anak keturunan bukan milik kita. Semua itu titipan dari Allah. Yang punya adalah Allah. Buktinya Allah bisa mengambil kapan baik. Allah bisa juga memberi kepada siapapun kapan baik. Tidak ada yang berhak untuk menghalangi kalau Allah sudah bisa mengambil. Tidak ada yang berhak. Kalau sudah Allah berkehendak dia meninggal, tidak ada yang bisa menghalangi keputusan Allah. Kalau Allah tidak memberikan, tidak akan ada orang yang bisa berusaha untuk sampai pada dia. Tidak. Kita tidak kata apa-apa. Allah yang punya. Jangan sampai kita lupa sama Allah. Apa yang kita dapatkan itu Allah yang menunjuk. Bukan karena kepintaran, bukan karena kecerdasan. Jangan pernah ngerasa aku sudah pacak menyakahi keluarga aku. Aku sudah alhamdulillah, aku sudah hebat, sudah bisa membuat keluargaku berjaya, membangunkan rumah untuk mereka. Bukan kita, Allah galau itu. Bukan kita yang menggerakkan, bukan kita yang menghitungnya, tapi Allah. Hanya kita dimudahkan jalannya. Sehingga sandarkan itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbangga dengan kebaikan yang sudah kita lakukan kepada siapapun. Fala yasyukku ali amru musibati, kalau sudah seperti itu dia ketahui, maka saat ada musibah tidak berat jadinya. Kehilangan tidak berat, hak Allah. Pergi tidak berat, kenapa? Hak Allah. Karena dia sudah kuat ke dalam hatinya kalau ini milik Allah. Tapi kalau kita belum kuat, belum masuk ke dalam hati bahwa ini adalah milik Allah, maka saat ada musibah berat, bingung, stres. Termasuk jabatan, hilang jabatan, stres. Termasuk harta, hilang harta, bingung, stres, tidak semangat hidup. Kenapa? Karena belum masuk ke hatinya kalau itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan ini semuanya ke hati kita kalau itu adalah milik Allah. Sehingga kalau Allah ambil kita tidak bingung. Kalau Allah ambil kita tidak berat. Sebab kita tahu itu hak Allah. Kapan baik Allah mengambilnya, kapan baik Allah menghilangkannya. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fatahu dzalika wa ghalaba 'alal wazi'ut tabi'i dafa'ul wazi'u syar'i. Kalau dia kehilangan sesuatu tadi, kemudian muncul tabiat dirinya untuk tidak terima, akan kalah tabiat dirinya dengan apa? Kekuatan imannya tadi. Dirinya kau marahin, bingunglah kau, sedihlah kau kehilangan ini, tapi imannya akan mengalahkan. Sudah ikhlas. Kau yakin ini milik Allah. Kau tahu ini milik Allah, bukan milik kau. Kau hanya dititipkan, kau hanya diamanatkan. Sehingga berhak kalau Allah ingin mengambil, akan kalah apa yang diinginkan oleh tabiatnya dengan keimanan yang sudah masuk ke dalam hatinya untuk dia sabar, untuk dia ikhlas.
Fa in fatahu dzalika ta'addadat musibatuh. Kalau dia kehilangan sifat sabar tadi, kehilangan sifat yang baik ini, berbilang musibahnya. Musibah dunia dapat, musibah iman juga dapat. Tidak terima dengan ketentuan Allah, tidak sabar dengan ketentuan Allah, tidak ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semakin besar, semakin banyak musibah yang dia dapat. Hadza innama yunsha min faradin nafsi 'anillah. Dan ini sifat tadi, hal yang baik tadi akan muncul bagi orang yang sudah mengosongkan nafsunya, hanya isi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sifatnya memakmurkan harta, memakmurkan yang dia miliki, dia akan melihat harta anak itu adalah ujian, dan dia akan merasa kehilangan ketika perginya harta, perginya anak tersebut. Tapi kalau yang mereka melihatnya adalah titipan, ujian yang berat, dia tidak akan sedih. Allah mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kita, harta kita ujian, bukan pemberian, ujian. Kita dititipkan bagaimana? Ini soal dari Allah. Kalau bisa tidak jawab soal ini dengan baik, atau tidak bisa menjawab sehingga menjadi beban buat kamu nanti di hari kiamat. Makanya sahabat tidak begitu sedih. Kehilangan apapun mereka tidak sedih, mereka tidak begitu berat, mereka yang sabar, mereka ikhlas. Kenapa? Mereka sudah tahu dalam hati mereka ini adalah milik Allah. Sebagaimana salah satunya ashab Ibn Mas'ud, teman-teman, sahabat-sahabatnya daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud punya teman-temannya ini kagum akan ketampanan daripada putra-putranya Abdullah bin Mas'ud. Anak-anaknya, yang cowoknya ganteng, yang ceweknya cantik. Kagum teman-temannya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan sama mereka, la'alakum tata'ajjabuna min husnihim. Mungkin kamu ini kagum dengan ketampanan dan kecantikan putra-putriku. Wallahi la farahu yadai min tarbiyatihim ahabbu ilayya min baqaihim. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, kosongnya diriku, tapi untuk mendidik mereka lebih aku cintai. Walaupun mereka meninggal, daripada mereka hidup tapi aku dapat mendidik mereka. Maknanya mereka lebih senang bisa membuat anaknya itu selalu menyelamatkan mereka nanti di hari kiamat. Walaupun cuma sesaat hidup di atas dunia ini, daripada anaknya umur panjang tapi nyusahkan mereka di hari kiamat. Karena tidak dididik oleh mereka. Mereka lebih cepat-cepat lah meninggal apa? Yang penting selamatkan anak. Mereka tidak sedih. Oleh sahabat itu luar biasa. Sampai pernah ada satu sahabat, Abi Darda. Beliau ini sangat cinta sama putrinya. Kalau dia nak keluar dari rumah, dicium dulu putrinya. Sampailah dia keluar, putrinya sakit. Abu Darda keluar jihad. Sakitnya tersebut yang membuat itulah ajal daripada putrinya. Istrinya sudah bingung bagaimana ngabar sama suami aku. Karena aku tahu ini putri yang sangat dia cintai. Akhirnya ketika suaminya balik, di hari itulah putrinya meninggal. Oleh istrinya tidak langsung dikabarkan. Putrinya dihias, dipakai baju yang rapi. Dia disuruh nguling di atas kasur. Kalau ditanya ngapa tidur. Setelah itu diajak ke dapur, dimasak ke makanan. Setelah makan, ini Abu Darda datang syahwatnya sehingga berhubungan tubuh dengan istrinya. Setelah itu baru ngomong, istrinya sudah agak tenang keadaan Abu Darda, baru ngomong, ada tetangga kita, dia kehilangan harta, tapi dia ngamuk. Padahal harta itu bukan milik dia. Ada tetangga nitip sama dia. Kemudian mau nitipin ngamuk. Wajar dah. Kata Abu Darda, tidak wajar dia ngamuk, karena itu bukan milik dia. Dia hanya dititipi, kemudian yang menitipinya datang, tidak terima. Itu tidak wajar. Iya, kita juga ada titipan. Putri kita adalah titipan, dan yang menitipi putri sama kita sudah ngembeknya. Maksudnya, putri kita meninggal sudah diambil oleh Allah. Kaget ini Abi Darda. Tapi karena dia ingat bahwasanya ini adalah titipan dari Allah, ya sudah. Dia terima dengan ikhlas, dia terima dengan sabar, walaupun dia sangat mencintai putrinya. Ini kuatkan dalam hati kita. Merasa apa yang ada sama kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Kalau kita merasa ini milik aku, ini hasil aku, ini jerih payah aku, kita akan berat ketika itu hilang dari kita. Jadi kalau kita merasa ini Allah yang menjauh, ini Allah yang mudahkan, tidak akan berat kalau itu hilang dari diri kita. Itu dua faedah yang begitu hebat. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni dari apa yang diucapkan oleh Nabi. Anna lillahi ma'akhad walahu ma'a'tad. Allah yang mengambil, Allah yang memberikan. Wa kullu syai'in lahu bi ajalin musamma.
dan segala sesuatu itu terbatas, semuanya ditentukan oleh Allah. Jangankan kita manusia hidup dunia ini, apa yang ada itu terbatas. Pohon ada batasannya, kapan matinya. Hewan ada batasannya. Api juga ada batasannya, kapan matinya. Air juga ada batasannya, kapan surutnya, kapan naiknya. Ada batasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya manusia. Daun-daunan berapa lama bertahan di batang itu. Ada waktunya, bertahan di batang, habis itu kering dan jatuh dari batang tadi. Rumput juga begitu, semuanya terbatas karena ditentukan, sebab kita ciptaan, yang namanya ciptaan terbatas. Tidak ada selama-lamanya, yang hanya selama-lamanya dadak katik terbatas dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan celaka, semuanya akan meninggal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu syariat takziah, menenangkan mereka supaya mereka sabar, supaya mereka ikhlas. Dan ketika takziah rata kepada ahli musibah, yang besarnya, yang kecilnya, yang mudanya, yang tuanya, yang lanangnya, yang betinanya, sunnah kita ucapkan seperti itu kepada mereka. Hanya saja kalau perempuan tersebut syabah, yang masih gadis, masih muda, tidak boleh kita yang lanang bukan mahram mengucapkan sama dia, sama lanangnya be, saudara kandungnya be. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena tadi kan takutnya ada niat yang tidak baik, jajak mengucapkan bela sungkawa tapi tujuannya itu tidak baik, itu tidak diperbolehkan. Dan lebih utama sebelum dikubur takziah. Tapi kalau memang tidak sempat, boleh takziah setelah mayit tersebut dikubur sampai 3 hari. Bahasanya tahlilan itu namanya dari takziah sebenarnya. Cuma tidak pakai kata tahlilan. Tahlilan itu mengamalkan takziah, karena waktu takziah 3 hari dari proses menguburkan. Kita kan tahlilan dari menguburkan 3 hari, paling banyak 7 hari. Tapi kebanyakan umumnya 3 hari. Takziah tadi kita datang ke rumah ahli musibah, ya dengan datang kita kan mereka jadi senang, terhibur. Kita berusaha untuk selalu mengingatkan mereka sabar, mereka ikhlas, doa ke mayit tadi supaya dapat ampunan. Takziah itu, tahlilan itu bagian dari takziah maksudnya. Jadi itu bagian daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini takziah. Apa yang kita ucapkan kalau bela sungkawa, kalau yang meninggal itu Islam, ucapannya adalah a'adzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Mudah-mudahan Allah besarkan pahala kamu, Allah perbagusi balasan buat kamu, dan Allah ampuni mayitnya kamu. Itu ucapannya, bukan kita ngomong turut bela sungkawa, tapi ada doanya. A'adzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Dan kita yang ahli musibah kalau dua mengucapkan sama kita seperti itu, kita jawab sunnahnya. Jawabannya, jazakumullah khair al-baqa lillah. Jazakumullah khair al-baqa lillah. Mudah-mudahan Allah balas kamu dengan kebaikan, dan yang kekal itu hanya Allah. Supaya dia sadar ini bahwasanya makhluk tidak kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan takziah, ini ucapan bela sungkawa, diucapkan sama ahli musibah, yang lanangnya, yang mudanya, yang tuanya. Ucapkan setiap saat. A'adzamallahu ajrakum ahsana azaakum. Kalau terlalu panjang ya cukup a'adzamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum, selesai. Supaya dia senang juga, didoakan. Karena takziah itu sunnahnya Islam ini ngajarkan untuk saling doa. Ucapkan selamat, bukan hanya selamat ada doanya. Mabruk, mudah-mudahan diberkahi, barakallahu fi. Bahkan ucapan terima kasih bagusnya bukan dengan kata syukran, tapi dengan kata doa, jazakumullah khair. Kenapa? Biar ada doanya. Bahwasanya Islam ini mengajarkan sesama umat Islam itu saling bantu, paling tidak bantunya dengan doa. Kalau syukran atau mau kasih itu tidak ada unsur doa, kecuali mau kasih mudah-mudahan Allah luas rezeki kau, itu ada doanya. Tapi kalau cuma ngomong mau kasih syukran, tidak ngerti doanya, kurang baiknya tengah ada doa. Jazakumullah khair, itu sudah mencakup segala macam. Mudah-mudahan Allah luas rezeki kau. Ini bagian bagaimana Islam itu mengaturnya sangat hebat. Kalau tidak pacak kita memberikan kebaikan kepada orang dengan harta, dengan apapun, paling tidak doa ke wong, kita juga dapat apa yang kita doakan kepada orang lain. Sebab malaikat selalu ngomong walaka mithlu dzalik, kau juga dapat seperti apa yang kau doakan kepada saudaramu, kepada orang lain. Jadi intinya hal yang terakhir daripada pembahasan tentang masalah mayit ini, itu masalah menangisi seperti tadi hukum perinciannya, dan mentakziah bertemu musibah untuk bersabar untuk mengikhlaskan. Oke, kita doa kalau dapat ujian itu Nabi ajarkan doa, mudah-mudahan aku diberikan kesabaran dengan ujian ini, dan mudah-mudahan Allah ganti dengan gantian yang lebih baik.
Itu dilakukan oleh salah satu istri Nabi ketika suaminya dulu meninggal. Dia berdoa itu. Dia berdoa seperti itu. Wa subhanallah, doanya dikabulkan oleh Allah, diganti dengan ganti yang lebih baik. Pengganti suaminya adalah Nabi Muhammad. Tidak berganti lebih baik, akan lebih baik, lebih luar biasa. Dilamar, dinikahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa yang Allah berikan sama kita pasti itu adalah yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menyikapi hal-hal yang Allah berikan dengan keimanan, dengan ketasabaran, agar kita menjadi orang yang terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada titipannya itu dari kertas. Kalau sakit.